Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya melanjutkan pembahasan kita. Dan ini salah satu pembahasan yang sangat penting di gereja kita, yaitu 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Sudah saya jelaskan bahwa setiap orang percaya sedang menuju surga. Tetapi di samping perjuangan kita menuju surga, di dalam diri kita ada roh Allah. Di dalam diri kita bahkan ada kerajaan Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Saya percaya bisa lebih mantap dari itu. Jangan kan saudara, Gilbertnya gak ada ya saudara, tapi Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Yes, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Saudara di rumah ketika live chat saudara, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Saya mau setiap saudara menyadari bahwa di dalam diri kita ada kerajaan Allah. Dan kalau ada kerajaan Allah berarti ada damai, ada kasih, ada sukacita, ada buah-buah roh yang terpancar dalam kehidupan kita. Jadi kita bukan sekedar orang Kristen yang sedang berjuang menuju surga, tapi kita orang percaya yang dipenuhi dengan kerajaan Allah di dalam diri kita, memancarkan buah-buah kerajaan, dan kita sedang berjalan menuju surga dalam kemuliaan kuasanya. Haleluya. Karena kita bukan orang dunia sedang menuju surga, tapi kita orang surgawi yang telah dipenuhi dengan kerajaan Allah, sehingga hari-hari hidup kita memancarkan kuasa kemuliaan. Dan secara khusus kita masuk dalam pembahasan kita yang ke-12. Dan dalam pembahasan ke-12 kita sedang membahas tentang kerajaan Allah dan ketegasan. Ada banyak orang kadang-kala bukan gak cinta Yesus, tapi seringkali persoalannya hanya kurang tegas. Makanya Alkitab bilang, pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang ketegasan. Alkitab bilang apa? Kamu gak bisa mengabdi kepada dua tuan. Bicara tentang apa? Bicara tentang ketegasan. Berarti kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, maka satu hal yang harus kita hindari adalah kesibukan kita jaim. Ada banyak orang Kristen tidak bisa tegas. Kenapa? Dia sibuk jaim. Dia ingin disukai oleh semua orang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen tidak bisa dipisahkan dari ketaatan. Dan ketaatan tidak pernah bisa dipisahkan dari keberanian untuk tegas. Makanya Alkitab bilang, kalau mata kanan kamu menyesatkan, cungkil. Waduh, ngeri banget sebagian orang berkata, waduh ini syariat Kristen nih. Lebih sadis nih. Kalau tangan kanan kamu menyesatkan, penggal. Pertanyaan kita, apakah sesadis itu iman Kristen? No. Tapi sedang digambarkan bahwa hidup Kristen bukan hidup yang kompromi, tapi hidup Kristen adalah hidup yang memilih untuk berjalan kebenaran. Dan itu artinya harus hidup dalam ketegasan. Nah ini kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Markus pasal 9 ayat 42 sampai 48. Di bawah judul perikop, siapa yang menyesatkan orang. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Saudara, kalimat-kalimat seperti kalau mata kanan kamu menyesatkan, cungkil. Kalau tangan kanan kamu menyesatkan, penggal. Kalau kamu menyesatkan salah seorang anak ini, lebih baik taruh batu kilangan dan buang ke dalam laut. Semuanya ini saya simpulkan dengan satu kata, hidup Kristen adalah hidup yang tegas. Jangan kita salah menafsirkan, jangan salah kita mengertinya lalu berkata, waduh hidup Kristen hidup yang sadis. No. Ini semua adalah gambaran gaya bahasa untuk menjelaskan ketegasan. Bahwa demi sebuah kebenaran kita harus rela kehilangan apa saja. Coba lihat selanjutnya. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Karena lebih baik kau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang dalam neraka, dalam api yang tak terpadamkan. Ayat 44. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ayat yang ke-45. Dan jika kakimu menyesatkan kau, penggalah. Karena lebih baik kau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam.
Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Karena lebih baik kau masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Jelas ayat ini bilang, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik kau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Jadi dari sini kita belajar, kerajaan Allah tidak bisa dipisahkan dari ketegasan. Yang setuju sama saya, taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya harus lebih tegas. Yes, sama-sama bilang sama saya harus lebih tegas. Tegas di sini bukan berarti kasar. Tegas di sini bukan berarti arogan. Karena kasar dan arogan adalah caranya. Tapi tegas itu bicara prinsipnya. Kita bisa menjalankan prinsip tapi tetap dengan lemah lembut. Yesus menjalankan prinsip tapi bukan dengan makian, bentakan, kearoganan. Yesus menjalankan prinsip tetap dengan kebenaran dan kelemah lembutan. Dan kita semua harus belajar dari Kristus. Nah, saya pelajar di sini, klik. Salah satu persoalan serius di akhir zaman adalah fenomena orang mencela-mencele. Ini bahasa apa ya? Mencela-mencele. Bahasa Jawa kayaknya itu. Tapi bahasa Jawa ada istilah gitu. Pagi ndele, sore tempe. Nah, itu gambaran dari orang-orang yang mencela-mencele. Orang-orang yang kadang-kala nggak punya prinsip. Orang-orang yang hanya cari aman dalam hidupnya. Orang-orang yang punya agenda sendiri dalam hidupnya. Saya percaya anak Tuhan bukan mencela-mencela. Tapi anak-anak Tuhan berjalan prinsip kebenaran. Karena anak Tuhan percaya kita nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih kepada siapa kita mau beribadah. Ada banyak orang, pokoknya pikirannya sederhana. Vox populi, vox dei. Suara orang banyak, itulah suara kebenaran. Suara orang banyak, itulah suara Tuhan. Tapi buat saya, anak-anak Tuhan harus punya prinsip. Vox populi, non semper vox dei. Suara orang banyak tidak selamanya merupakan suara Tuhan. Karena kadang-kala justru suara kebenaran adalah minoritas. Bukankah suara orang banyak berteriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus, salibkan Yesus? Pertanyaan saya, kalau begitu, itukah suara kebenaran itu? Tidak. Waktu Stefanus sudah jam batu sampai mati, suara orang banyak berkata, rajam dia, lempar dia pakai batu sampai mati. Tapi vox populi, non semper vox dei. Suara orang banyak tidak selamanya suara kebenaran. Suara orang banyak tidak selamanya suara Tuhan. Tapi yang harus kita ikuti tetap suara Tuhan, tetap suara kebenaran. Jangan jadi orang yang mencela-mencela. Nah, saya pelajari. Orang mencela-mencela adalah orang-orang yang tidak punya prinsip. Karena yang dia pikirkan hanya coba berusaha menyenangkan hati semua orang. Klik. Pertanyaannya, kenapa hari-hari ini makin banyak fenomena yang saya sebut orang mencela-mencela? Saya coba simpulkan, kenapa banyak orang mencela-mencela hari-hari ini? Saya berdoa supaya jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik saudara-saudara yang di rumah maupun saudara-saudara yang di gereja, belajar jadi orang yang tidak mencela-mencela. Gak selamanya kita bisa disukai semua orang, tapi kita harus tetap menyenangkan hati Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Yang pertama saya pelajari, kenapa banyak orang mencela-mencela? Karena adanya low self-esteem. Rasa harga diri yang rendah. Orang-orang seperti ini akhirnya sibuk dengan mencari pengakuan. Salah satu dalam Alkitab orang yang punya low self-esteem adalah Saul. Dari mana Saul saya tahu? Bahwa dia manusia punya low self-esteem.
Waktu dia melakukan sesuatu yang salah, rakyat berdesak-desakan, menyerang, mendesak dia. Tapi Samuel belum datang. Dia raja, tidak seharusnya dia membakar korban. Itu tugas Nabi. Tapi ketika Tuhan konfrontir dia dan bilang, kenapa engkau melakukannya? Dia bilang, rakyat memaksa. Sementara Samuel tidak datang-datang. Dengan lain kata dia mau bilang, terpaksa aku melakukannya. Nah, saudaraku, dia nggak boleh main celah-mencela seperti itu. Kalau dia tahu itu bukan hak dia, dia bilang aja itu bukan hak saya. Mari kita tunggu sampai Samuel datang. Makanya Tuhan langsung tegur dia dan berkata, perbuatanmu itu bodoh. Jadi orang yang main celah-mencela, hari ini saya mau beritahu engkau bodoh. Hanya karena engkau takut, hanya karena engkau nggak enak, hanya karena engkau mau menyenangkan hati semua orang, karena engkau nggak mau dituduh orang, karena engkau nggak mau diserang orang, akhirnya engkau mengingkari kebenaran itu sendiri. Yang kedua, dari mana saya tahu dia seorang yang punya low self esteem? Ingat, dia sebahu lebih tinggi daripada orang Israel kebanyakan. Tapi waktu ditantang oleh Goliat, dia ketakutan. Beda sama Daud yang yakin penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dia tatap Goliat dan dia bilang, kau boleh mendatangi kau dengan pedang, tombak dan tebing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga aku akan menyerahkan mayatmu pada burung-burung di udara. Ini yang saya sebut orang-orang yang punya iman dan keyakinan yang teguh dalam hidupnya. Orang-orang yang low self esteem, dia hanya membutuhkan pengakuan. Makanya ketika wanita-wanita Yerusalem menari-nari dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dia nggak punya keyakinan bahwa Allah yang pilih dia adalah Allah yang memampukan dia untuk menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Tapi karena dia punya low self esteem, dia mencari pengakuan, sementara pikirannya kemana-mana. Dan akhirnya dia pikir, hari ini diperhitungkan kepada dia, berlaksa-laksa, besok kedudukan kerajaan jatuh padanya. Saya beri kesimpulan, dia seorang yang low self esteem, harga diri yang sangat rendah. Orang-orang yang punya harga diri yang sangat rendah ini yang mencari pengakuan di mana-mana. Sudah masuk gereja, tapi senangnya pakai baju seksi-seksi, ketat sana, ketat sini, supaya semua orang, waduh, supaya kemanapun dia pergi orang lain ngeliatin. Senang mencari sesuatu untuk dihormati, untuk dihargai. Tapi anak-anak Tuhan percaya selama dia tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, Tuhan yang akan memberkati hidupnya. Kita bukan manusia-manusia mencari pengakuan, tapi kita manusia-manusia punya iman dan percaya Allah melakukan selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Maka Daud bilang apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Dia seorang yang punya keyakinan. Dia tidak membutuhkan pengakuan. Kenapa orang mencela-mencela? Karena low self esteem, karena harga diri yang rendah, nggak punya percaya diri, nggak punya iman dan keyakinan. Yang dia buat, dia hanya mencari pengakuan manusia. Dan orang kayak begini akan menjadi orang yang mencela-mencela dalam hidupnya. Di gereja dia mencari pengakuan, tetapi di tengah dunia dia juga mencari pengakuan. Dia senang kalau disebut orang hebat. Sementara kita orang-orang yang hidup karena anugerah, kita nggak butuh pengakuan siapapun. Kita cuma butuh keyakinan dan kepastian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Secara khusus saya akan berdoa buat saudara-saudara yang mungkin punya low self esteem, selalu merasa nggak bisa, selalu merasa nggak mampu, selalu merasa nggak dihargai, selalu merasa nggak dihormati. Itu nggak penting. Yang penting saya jalan di jalan Tuhan. Tuhan yang menyelesaikan segalanya buat saya. Haleluya.
Jemaat Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, biarlah kita menjadi orang-orang yang punya keyakinan akan penyertaan, akan berkat, akan anugerah, akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yes. Yang kedua, mengapa seorang bisa mencela-mencela? Karena berusaha menghindari konflik. Dia nggak mau ribut-ribut. Makanya Petrus ketika ditanya sama seseorang, kau pasti muridnya? Lalu dia berkata, no, I'm not. Seorang lagi datang berkata, aku tahu engkau bersama dengan dia dari utara. No, I'm not. Yang satu bilang, dari bahasamu nampak engkau adalah muridnya. Lalu Petrus mengutuk dan bersumpah. Dia menghindari konflik. Saya setuju anak Tuhan harus bawa damai. Tapi Alkitab juga berkata, aku datang bukan hanya untuk membawa damai, aku datang untuk membawa pedang. Wah, berarti Alkitab bertentangan. Bukan Alkitab bertentangan. Tapi kadang-kala karena kebenaran, ada orang-orang yang gak suka sama kita. Ada orang-orang yang akan menjatuhkan kita, memfitnah kita, menyerang kita, membuli kita. Dan kita harus tetap punya prinsip. Kalau karena kebenaran kita dibuli, kalau karena kebenaran kita dihindari, kalau karena kebenaran kita dijauhkan, tetap berdiri pada kebenaran. Ada kuasa Kristus yang akan menaungi kita. Petrus menghindari konflik. Tetapi Petrus menjadi berbeda ketika Roh Kudus mengurapi dia. Dia masuk ke pintu gerbang indah di bait Allah. Ada orang lumpuh. Dia bisa saja ambil jalan lain supaya menghindari konflik. Tapi dia sengaja lewat sini. Dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangun dan berjalanlah. Konflik terjadi. Sampai dia diperhadapkan pada mahkamah agama. Petrus yang pernah berkata, aku tidak kenal dia. Petrus berubah menjadi seorang yang siap menghadapi konflik. Dia bilang, ketika mahkamah agama berkata, kamu harus berhenti mengajar demi nama itu. Tapi Petrus dan Yohanes berkata, silakan Tuhan putuskan sendiri. Haruskah kami lebih taat pada manusia daripada kepada Allah? Kami tidak akan berhenti mengajar demi nama itu. Sebab di bawah kolong langit ini, wow, haleluya, tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Mereka marah, mereka tersinggung. Tapi Petrus tidak peduli. Dia tidak lagi menjadi orang yang mencela-mencela. Dia orang yang penuh dengan roh Allah. Sehingga dia seorang yang punya prinsip. Saya berdoa bapak-bapak yang ada di sini harus punya prinsip. Adik-adik muda yang ada di sini punya prinsip. Bukan berarti sombong, belagu, tengil, songong. Bukan itu. Tapi kita nggak bisa diombang-ambingkan hanya karena kita mau menghindari konflik. Saya berdoa setiap kita selalu membawa damai. Tapi di tengah kita membawa damai bukan berarti kita harus kompromi. Jelas? Yang ketiga, mengapa seorang bisa mencela-mencela? Karena selalu ingin jadi pribadi yang menonjol. Contoh yang kita bisa lihat di sini adalah Firaun. Makanya ketika berhadapan dengan Musa, dia bilang, oke. I will let your people go. Tapi ketika dia berhadapan dengan umatnya, dia lagi mau tunjukkan bahwa dia seorang penguasa. Gak bisa dong. Masa engkau sebagai the Pharaoh, engkau sebagai pemimpin kami, engkau mau ngalah sama Musa? Akhirnya dia keraskan hatinya lagi. Sampai akhirnya itulah terakhir. Firaun panggil Musa. Oke, you can go. Tapi saya percaya waktu Musa pergi, ada lagi yang menghasutnya. Keenakan dia pergi. Mana gak dengan tangan hamba, dengan emas perak dari kami. Enak aja dia begitu. Dia kejar lagi orang-orang seperti ini. Saya sebut orang-orang yang gampang dikipas.
Hati-hati dengan orang yang selalu mau menonjol. Orang Manado menyebutnya makang puji, saudara. Anak Tuhan tidak harus selalu menonjol. Anak Tuhan harus selalu jadi berkat. Anak Tuhan harus selalu berjalan dalam kebenaran. Dan anak Tuhan harus selalu melakukan firman Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada sama-sama bilang, saya nggak harus selalu menonjol. Tapi saya harus selalu jadi berkat. Haleluya, yes. Ingat, mengapa seorang bisa mencela-mencela? Satu, low self-esteem, harga diri yang rendah. Dua, karena selalu berusaha mau menghindari konflik. Kita memang harus bawa damai, tapi dimanapun kita berada, kita harus selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, selalu ingin jadi pribadi yang menonjol. Seperti Firaun. Tapi kita harus selalu jadi pribadi yang taat dan berkenan kepada Tuhan. Yang keempat, sibuk dengan pencitraan diri lebih daripada prinsip. Ini yang menyebabkan orang mencela-mencela. Dunia hari-hari ini banyak orang sibuknya dengan pencitraan. Yudas adalah manusia yang penuh dengan pencitraan. Makanya waktu seorang pecahkan setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, apa yang dia bilang? Kenapa minyak narwastu ini tidak dijual dan uangnya dibagikan pada orang miskin? Wah, pencitraannya sukses. Kita ngeri sama orang-orang yang sibuk dengan pencitraan. Hamba-hamba Tuhan jangan sibuk dengan pencitraan. Anak-anak Tuhan jangan sibuk dengan pencitraan. Pemimpin-pemimpin Kristen jangan hanya sibuk dengan pencitraan. Tapi yang paling penting adalah berkualitas. Yang paling penting adalah pegang prinsip kebenaran dengan betul. Yesus bukan orang yang mencari pencitraan. Dia tegur orang Farisi. Kamu seperti kuburan, luar kamu terlabur putih bersih, tapi dalammu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Dia bukan Tuhan yang mencari pencitraan. Makanya Alkitab bilang, adakah aku cari kesukaan manusia lebih daripada kesukaan Allah? Kalau aku mencari kesukaan manusia lebih daripada kesukaan Allah, kami bukanlah hamba Kristus, kata Paulus. Makanya waktu Yudas mengkhianati Yesus, sorry pakai istilah saya, caranya kampungan sekali. Dia peluk dan dia cium Yesus. Saya ngeri hari-hari ini di gereja, di dunia politik, di dunia pergaulan, di dunia persahabatan, makin banyak orang yang sedang sibuk dengan pencitraan. Anak-anak Tuhan bukan pencitraan. Anak-anak Tuhan apa adanya. Karena anak Tuhan percaya selama kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita diberkati. Kita tidak akan turun tapi naik. Tidak menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Selanjutnya, kenapa banyak orang mencela-mencela? Satu, low self-esteem, harga diri yang rendah. Dua, karena berusaha menghindari konflik dan akhirnya kompromi. Tiga, karena selalu ingin jadi pribadi yang menonjol. Rela melakukan apa saja demi saya kelihatan menonjol. Lalu sibuk dengan pencitraan diri lebih daripada prinsip. Tanpa kita sadari, kita akhirnya jadi orang-orang munafik yang hanya haus dengan pencitraan. Yang kelima, karena kita takut gagal. Abraham bapak orang beriman, tapi waktu dia bertemu Abimelek tanya tentang istrinya, siapa wanita ini? Dia nggak berani bilang istrinya karena dia takut kalau ada apa-apa. Pikiran negatif terus, lalu dia bilang, oh ini saudaraku. Saudaraku. Ini yang hanya saya mau ingatkan buat saudara. Kegagalan bagian yang biasa dalam iman Kristen kita. Kegagalan bukan berarti dunia akan berakhir. Tapi kegagalan adalah bagian dari proses kehidupan yang akan mengajar banyak hal. Kalau kita gagal karena bodoh, bertobat. Kalau kita gagal karena kita kompromi dengan dosa, bertobat.
Tapi kalau kita gagal dalam perjuangan kebenaran, tetap maju. Apa yang manusia cap kegagalan kadang-kala justru adalah proses Tuhan untuk mengangkat sudah lebih tinggi. Bukankah waktu Yusuf dibuang ke dalam penjara, sebagian orang berkata dia gagal? Bahkan mungkin bukan sebagian, semua orang berkata dia gagal. Tapi justru di dalam penjara Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Hari ini saya hanya mau bilang buat saudara, saudara-saudara yang sedang menangis karena engkau merasa gagal. Yang pertama, periksa dirimu, apakah engkau sedang buat salah, sedang buat dosa. Kalau engkau sedang salah, berbuat dosa, cepat minta ampun sama Tuhan. Tapi yang kedua, buat setiap saudara yang sedang menghadapi kegagalan, kalau saudara merasa saudara tidak salah, saudara merasa bukan ada dosa yang kau buat, aku sudah berjuang yang terbaik, tapi engkau menghadapi keadaan yang pahit, maju terus, karena ada satu berkat terbesar yang Tuhan akan siapkan. Tuhan tidak mungkin menutup satu pintu tanpa membukakan buat kita pintu yang lebih besar, dahsyat dan luar biasa. Yang saja katakan yeah. Sama-sama bilang, saya tidak gagal. Semangat dong. Sama-sama bilang, saya tidak gagal. Tuhan sedang membawa saya pada pengalaman yang lebih besar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Dan yang keenam, mengapa seorang bisa mencela-mencela? Karena berada di lingkungan toxic circle, di mana lingkungan saudara toksik gitu. Tahu toksik? Nggak membangun gitu. Mendatangkan racun-racun yang mematikan dan membunuh. Maka Yesaya bilang begini, aku bangsa dari najis bibir. Dengan lain kata dia berkata, aku bukan orangnya yang bisa melayani Tuhan sampai Tuhan kuduskan dia. Baru dia berkata, ini aku Tuhan, utus aku. Coba perhatikan circle saudara. Apakah circle-mu circle yang membangun lingkungan daerah sekitarmu? Pergaulanmu ini apakah membangun, mendorong kau, atau justru toxic circle? Ada banyak orang menjadi mencela-mencela bukan karena gak cinta Yesus. Tapi Alkitab bilang jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Kita belajar dari Yesaya. Dari bangsa yang najis bibir, tapi kemudian dikuduskan oleh Tuhan. Jangan biarkan toxic circle menjadikan saudara orang yang mencela-mencela dan merasa normal. Ya wajarlah pendeta, semua orang juga buat begitu. Tidak sedikit orang yang mencela-mencela, gak punya prinsip. Masuk gereja jalan terus, berzina jalan terus. Tapi dia gak merasa salah karena dia pikir lingkungannya juga begitu. Masuk gereja jalan terus, tapi hidup dalam kekhawatiran, hidup dalam ketertekanan, biasa aja buat dia. Karena dia pikir, yes, semua juga begitu kok, normal, wajar. Toxic circle akan menjadikan kita manusia-manusia toksik, saudara-saudara. Manusia-manusia yang penuh dengan racun. Manusia-manusia yang gak dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Tapi waktu kita mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa, kita berkata seperti Yesaya, ini aku Tuhan, utus aku. Ini aku Tuhan, aku mau hidup bagi kemuliaan-Mu. Yang setuju katakan amin. Yeah. Selanjutnya saya pelajari, klik. Orang yang memiliki prinsip, hidupnya akan santai dan tenang. Karena buat dia sederhana. Yang penting saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tapi meskipun dia santai dan tenang, tapi serangan yang dihadapi bertubi-tubi. Saya coba catat di sini. Orang yang memiliki prinsip yang pertama, sering di framing sombong.
dunia tanpa disadari mengagumi orang-orang yang buat saya mencela-mencela ini. Wah, saya punya teman hebat loh pendeta. Walaupun dia pelayanan gitu, tapi dia nggak fanatik loh pendeta. Dia kalau kumpul sama kita tetap merokok, minum gitu. Orangnya nggak fanatik gitu. Ya walaupun dia pelayanan, tapi dia juga kalau kumpul sama kita, ya kadang-kala di karaoke juga bawa perempuan. Waduh, saudaraku. Mungkin kelihatannya orang hari-hari menyebut orang-orang seperti itu orang-orang asik. Karena orang kalau punya prinsip, di framing sebagai orang yang gak asik. Di framing sebagai orang yang sombong. Di framing sebagai orang yang fanatik. Di framing sebagai orang yang gak bisa bawa diri. Wah, dia orangnya gak bisa bawa diri, pendeta. Dimanapun dia ada, dia cuma ngomong tentang Tuhan. Dimanapun dia ada, dia cuma hidup dalam kekudusan. Tapi hidup kita santai aja. Kalau karena kita punya prinsip, ada orang mau mendekat kepada kita, tetap jadi berkat. Tapi kalau karena kita punya prinsip, kita kehilangan banyak hal, tetap percaya Tuhan yang menyediakan segalanya buat kita. Haleluya. Jangan jadi orang yang mikirnya terlalu banyak. Sebab kalau kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita akan diberkati. Janji Tuhan jelas, kita tidak akan turun tapi naik. Tidak jadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Yang kedua, orang yang memiliki prinsip sering dijauhi banyak orang karena dianggap gak asik, dianggap gak bisa bawa diri. Tetapi Alkitab memang bilang, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Yang setuju sama saya, taruh tangan kanan saudara di dada dan sama-sama bilang, memang hidup saya berbeda. Yes, sama-sama bilang memang hidup saya berbeda. Yes, sama-sama bilang memang hidup saya berbeda. Saudara di rumah ketika live chat saudara, memang hidup saya berbeda. Hari ini saya sedang ada di Yerusalem. Secara khusus saya berdoa buat setiap saudara. Karena saya percaya betul anugerahnya, kuasanya, berkatnya akan tercurah dalam hidup saudara. Tapi sorry, kita hidup pada dunia yang keras. Tapi Alkitab dengan tegas bilang kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Kalau anak Tuhan sudah gak bisa punya prinsip. Mungkin buat sebagian orang hidup kita asik. Tapi Alkitab bilang kalau kamu tidak dingin, kamu tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Dan sebagai gembala, saya tidak rela lihat engkau dimuntahkan oleh Tuhan. Tapi yang saya rela adalah meskipun kau melalui jalan-jalan yang keras, tapi selalu ada berkat Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Haleluya. Selanjutnya, orang yang memiliki prinsip, yang pertama, sering di framing sombong. Sering di framing tidak asik. Sering di framing fanatik. Tetapi justru dalam ketaatan dan kebenaran selalu di situ ada kemuliaan Tuhan. Yang kedua, orang yang memiliki prinsip seringkali dijauhi banyak orang. Tapi buat saya, selama kita berada di jalan kebenaran, orang mau mendekat kepada kita, orang mau menjauh pada kita, bukan itu urusan kita. Yang penting kita tetap pandang Yesus dan lakukan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang ketiga, orang yang memiliki prinsip sering mau dijatuhi banyak orang lewat fitnah serta serangan-serangan lainnya. Karena kalau kita punya prinsip, kita akan menjadi ancaman buat banyak orang karena engkau menjadi the measurement. Kapan kita tahu misalnya sebuah meja tidak lurus misalnya? Kapan kita tahu sebuah meja tidak simetris misalnya? Ketika ada ukurannya. Ketika ada letter L-nya, ketika ada penggarisnya. Dari situ kita tahu, wah nggak simetris ini, wah nggak lurus ini. Orang sekarang merasa
wajar. Kalau berzina wajar. Kalau minum mabuk wajar. Kalau judi wajar. Kalau nonton tayangan-tayangan cabul wajar. Maki istri kalau memang kelakuannya begitu wajar. Ngelawan suami kalau memang seperti itu. Kita lihat ada orang-orang tetap hidup dalam kebenaran. Wah, ini menjadi ancaman. Iblis paling gak suka dengan anak-anak Tuhan yang menjadi pelaku firman. Selama engkau anak-anak Tuhan yang mencela-mencela, yang kompromi dengan dosa, setan berpikir it's okay. It's okay. Hopeng gua. Bilang sama sebelah saudara, jangan jadi hopingnya setan. Bilang sama sebelah saudara, jangan jadi hopengnya setan. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, nah lu hopengnya setan ya. No. Kita mau hidup dalam kebenaran. Kalau kita mencela-mencela, Iblis pikir it's okay. Nggak usah diserang, hancur sendiri. Tapi waktu kita mulai hidup dalam kebenaran, setan gak tahan lihat hidup kita akan berkualitas. Setan mau pakai siapa saja, setan mau pakai apa saja, tujuannya kok digoncangkan. Makanya ada banyak orang, waktu dia mulai hidup dalam kebenaran, lama-lama dia gak tahan. Yusuf coba digoncangkan, tapi gak goyah. Daud mau coba digoncangkan dan Daud goyah. Karena Bathsheba. Akhirnya Daud jatuh. Dan ketika Daud jatuh, perzinahan mulai masuk di rumah itu. Kekacauan besar mulai terjadi. Pertahankan prinsip saudara. Karena justru dalam prinsip kebenaran selalu ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Dan terakhir, saya pelajari, seorang yang memiliki kerajaan Allah dalam dirinya, pasti, yang setuju sama saya katakan pasti. Yes, sama-sama bilang pasti. Yes, sama-sama bilang pasti. Pasti tidak mencela-mencela. Pagi ndele, sore tak tempe. Sebaliknya pasti memiliki prinsip. Klik. Berapa kebenaran tentang orang yang punya prinsip? Satu. Sorry untuk bilang ini. Orang yang punya prinsip tidak selamanya bisa menang. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, lo apa artinya kalau begitu? Sabar dulu. Maksud saya di pemandangan manusia tidak selamanya menang, tapi di hadapan Tuhan dia menang. Waktu Stefanus dirajam batu dan dia mati, sebagian orang akan berkata, di mana pembelaan Tuhan? Berarti itu kutuk, memang dia salah, memang dia nggak benar. Ketika Ayub kehilangan segala-galanya, ketika Yusuf dibuang ke dalam penjara, untuk sementara mungkin orang menertawakannya, tapi ini yang saya mau bilang, orang-orang yang punya prinsip tidak selamanya akan menang, tapi selamanya akan dibela Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, yang bela saya adalah Tuhan. Yes, yang bela saya adalah Tuhan. Yes, yang bela saya adalah Tuhan. Ibrani 11 ayat 36-40. Ini bicara tentang pahlawan-pahlawan iman. Dari ayat pertama kita lihat kemenangan-kemenangan dahsyat. Masuk ayat 36, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan, padahal mereka beriman. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ayat yang ke-39. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Ayat 40. Oh, saya ingin setiap saudara baca sama-sama. Siap ya, ayat 40.
Dari Ibrani 11 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai pada kesempurnaan. Kepalkan tangan kanan saudara. Sama-sama bilang sama saya, Allah menyediakan bagi saya yang lebih baik. Yes, Allah menyediakan bagi saya yang lebih baik. Ayo semangat, sama-sama bilang Allah menyediakan bagi saya yang lebih baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi hari ini saya harus jujur menjelaskan buat saudara. Untuk sementara kadangkala di pemandangan manusia, orang-orang yang punya prinsip tidak selamanya akan menang. Akan diejek, akan ditertawakan, akan dihina, akan direndahkan. Tapi bagi kita, kita yakin selama saya ada di jalan kebenaran, kita akan melihat Allah mengerjakan buat kita yang lebih baik. Amin. Jangan jadi orang yang kompromi hanya karena selalu pengen menang. Kita gak dipanggil untuk selalu jadi pemenang, karena memang kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tapi kita dipanggil untuk selalu taat, benar, dengar-dengaran sama Tuhan. Haleluya. Yang kedua yang saya pelajari di sini, orang yang punya prinsip, fokusnya adalah kebenaran. Fokusnya bukan kesenangan, fokusnya bukan kenikmatan, fokusnya bukan kemenangan, fokusnya bukan kesuksesan, tapi fokusnya adalah kebenaran. Kepalkan tangan kanan saudara, sama-sama bilang, fokus saya adalah kebenaran. Makanya Yohanes pasal 8 ayat 32 bilang, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Galatia 1 ayat 10. Galatia 1 ayat 10 bilang, jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Berarti yang ketiga yang saya pelajari, beberapa kebenaran tentang orang yang punya prinsip. Satu, orang yang punya prinsip tidak selamanya menang dalam pemandangan manusia, tapi dia selalu terhormat di pemandangan Tuhan. Yang kedua, orang yang punya prinsip, fokusnya selalu adalah kebenaran, bukan kesenangan, bukan kenikmatan, bukan kekayaan, bukan kesuksesan, bukan keberhasilan. Dan yang ketiga, orang yang punya prinsip tidak akan pernah bisa menyenangkan hati semua orang, dan memang tidak akan pernah mau berusaha untuk menyenangkan hati semua orang. Kita tidak dipanggil, kawan, untuk menyenangkan hati semua orang. I know you love Jesus so much. Saya ngerti sudah sangat cinta Yesus. Kelemahanmu kadangkala engkau hanya ingin mau menyenangkan hati semua orang. Boleh gak mulai hari ini kita berjalan dengan prinsip dan berkata, God, might be I cannot please anyone. Tuhan, mungkin saya gak akan pernah bisa menyenangkan hati semua orang, tapi saya hanya mau fokus pada kehendak Tuhan dan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dalam hatiku ini akan menuntun hidupku menjadi alat bagi kemuliaanmu, untuk menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya.